Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ya Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Oh Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau
mulia dan luhur berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku memujimu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. haleluya. Kami angkat jiwa kami memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga,
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatimu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah Allah yang benar. Allah yang senantiasa setia mengasihi kami. Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Dan kiranya pujian pagi hari ini menjadi sebuah komitmen untuk kami hidup setia kepadamu. Kiranya karya dan pertolongan-pertolongan-Mu di dalam hidup kami tidak akan pernah kami lupakan, namun akan menjadi monumen-monumen peringatan dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup setia kepadamu. Kami siap menerima pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, batu semakin dingin ya. Tapi saya percaya sukacita kita tidak mendingin pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, waktu saya googling, saya pernah menemukan satu gambar yang menarik perhatian saya. Ini gambar tersebut sebenarnya hanyalah sebuah anak tangga. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian memperhatikan anak tangga yang paling bawah itu ada perbedaan kan dengan anak tangga di atasnya. Praktis kita akan menduga bahwa jangan-jangan ini memang kesalahan si para tukang. Sehingga pada waktu membangun tidak memperhatikan dan kemudian diinjak-injak oleh apa begitu. Dan sehingga ketika finishing tidak rata. Namun sesungguhnya kalau kita memperhatikan dengan jeli Bapak Ibu, sesungguhnya anak tangga tersebut adalah salah satu dari 409 anak tangga di pemakaman Sultan Mataram di Imogiri sana. Nah, kok kenapa anak tangga yang paling bawah itu kok tidak rata begitu? Bukankah ini adalah anak tangga pemakaman raja-raja terkenal? Sebenarnya di balik anak tangga yang tidak rata ini ada sebuah kisah yang melatar belakang. Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung Nganyokrokusumo pernah menggempur VOC pada tahun 1526 dan 1529. Penggempuran itu sebenarnya disiapkan sedemikian rupa, tetapi kemudian gagal karena pengkhianatan salah satu komandannya yang bernama Tumenggung Endranata. Sang Sultan kemudian sangat marah dan menghukum mati Tumenggung Endranata itu dan memotong badannya menjadi 3. Dan salah satu potongan badannya itu ditanam di bawah anak tangga yang rata itu. Apa maksud dari instruksi sang sultan dengan anak tangga yang tidak rata itu? Dia mau mengenang, dia mau memberi pesan kepada generasi berikutnya bahwa sesungguhnya pengkhianatan terhadap negara itu tidak dibenarkan. Orang yang mengkhianati negaranya akan diinjak-injak. Orang yang mengkhianati bangsanya akan mendapat reputasi yang buruk. Dan sampai hari ini, kalau orang mau datang ke makam si Sultan, dia pasti akan menginjak-injak dulu anak tangga yang paling bawah itu. Sebenarnya selain anak tangga Imogiri Bapak Ibu, ada banyak sebenarnya prasasti yang dibangun untuk mengingat satu peringatan yang besar. Kalau Bapak Ibu penasaran dengan kenapa kok kota di dekat Bapak Ibu dikasih nama Malang,
ada satu prasasti yang namanya prasasti Dinoyo yang melatar belakangi kenapa nama itu diberi nama Malang. Di Normandia, Bapak Ibu pernah mendengar ada satu monumen bernama Normandi untuk mencatat bagaimana pendaratan tentara sekutu besar-besaran melawan Jerman. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Yosua pasal yang keempat, tepatnya ayat 1 sampai 24. Di situ juga Tuhan pernah memerintahkan bangsa Israel untuk mengambil 12 batu besar dan kemudian menaruh di suatu tempat bernama Gilgal, dan di situ membangun suatu peringatan atau monumen. Bacaan kita terhadap Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 23, kita melihat bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi begitu dramatis. Israel diberi tanah perjanjian, namun untuk menggempur tanah perjanjian itu ada satu tantangan besar yang pertama-tama mereka lalui, yaitu sungai Yordan. Kalau Israel tidak mampu menaklukkan atau menyeberangi Yordan, maka tanah perjanjian itu tidak akan pernah bisa digenggam. Namun Bapak Ibu, sungai Yordan itu bukan sungai yang biasa Bapak Ibu. Sungai Yordan itu bukan sekedar seperti sungai anak berantas yang kita lihat di Batu, tidak. Kenapa sungai ini diberi nama Yarden atau Yordan? Karena sebenarnya sungai ini semakin ke bawah itu semakin curam dan arusnya semakin deras. Kelihatannya saja sungai ini begitu tenang, tetapi ketika orang masuk, dia bisa terperosok dan hancur di dalamnya. Saya pernah tinggal di dekat Sungai Mahakam. Dulu tempat tinggal saya itu kurang lebih ya sini dengan Beji situ. Jadi untungnya kami tinggal di dataran yang lebih tinggi gitu. Sungai itu kalau lagi banjir Bapak Ibu, kapal itu bisa masuk ke pasar Bapak Ibu. Ya, kapal dagang itu bisa masuk ke pasar. Dan 3 tahun saya tinggal di sana, saya tidak pernah melihat ada satu orang pun berani renang di sungai itu. Dan suatu kali saya bertanya, kenapa kok tidak berani renang? Bukankah Anda sejak kecil tinggal di sini? Dia bilang, sungai ini kelihatannya saja yang tenang mas. Tapi begitu orang masuk, maka itu dalam dan bisa menyedot seseorang dan orang bisa hancur di dalamnya. Saya membayangkan sungai Yordan kekuatan yang kurang lebih dahsyat seperti itu. Dan apalagi dikatakan itu adalah musim panen dan menuai sungai itu meluap. Praktis sebenarnya tidak ada solusi secara alamiah bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam negeri perjanjian kalau tidak bisa melampaui sungai ini. Namun bacaan Yosua pasal 4 ayat 1 dan seterusnya memperlihatkan bagaimana tangan Allah menolong Israel. Allah menyibakkan sungai itu, Allah membukakan sungai itu sehingga persis seperti di Laut Teberau. Allah membukakan jalan untuk Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau Laut Teberau, Allah membuka jalan dulu, baru laut itu terbelah. Namun metode ini dibalik oleh Tuhan. Israel masuk dulu, baru Allah membelah sungai itu. Tapi sekali lagi kejadian ini mengingatkan kepada Israel bahwa ada tangan Allah yang besar yang menopang dan menolong mereka. Oleh karena itu, untuk mengingat peristiwa yang besar itu, kemudian Allah memerintahkan Yosua dan anak buahnya untuk mendirikan batu-batu peringatan yang terdiri dari 12 batu yang dipikul oleh masing-masing orang Israel. Apa sebenarnya maksud daripada pendirian peringatan itu? Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada anaknya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering.
Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Jelas sekali lagi motif atau tujuan di balik perintah Allah ini, supaya bangsa Israel mengingat dengan jelas pertolongan dan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tanah perjanjian hanya bisa mereka masuki oleh karena Allah telah pernah menolong mereka. Dan tujuan kedua sebenarnya bukan hanya mengingatkan Israel, tetapi juga semua bangsa di bumi. Ingat bahwa Allah lah, tangannya yang kuatlah yang menopang Israel, bangsa pilihannya. Luar biasa peristiwa ini Bapak Ibu. Dramatis sekali, memukau sekali. Dan endingnya ditutup dengan peringatan, dengan mungkin seremonial pendirian 12 peringatan itu, yang membuat seluruh Israel bergembira dan mengungkapkan kasih setianya kepada Allah. Bangsa ini tentunya akan mengingat karya Allah yang besar ini. Bangsa ini tentunya akan mengingat 12 peringatan ini, bagaimana Allah menolong mereka. Namun, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca catatan Hakim-Hakim pasal yang kedua, mari kita lihat. Ada sebuah catatan yang menyedihkan di situ. Pada Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Firman Tuhan menyatat demikian. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka, frase ini begitu mengagetkan saya waktu mereka menyakiti hati Tuhan. Di mana 12 batu peringatan itu? Di mana catatan akan peristiwa besar itu? Di mana kenangan akan karya Allah yang menopang dan menolong mereka? Kenapa mereka yang pernah ditolong Allah, mereka yang pernah mengikrarkan setia kepada Allah, pada generasi berikutnya mereka berbalik mengkhianati Allah? Dan satu pernyataan yang membuat kita ngilu kalau membaca, mereka menyakiti hati Allah. Sekali lagi, ada sebuah pertanyaan yang mungkin mengusik kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu, sebenarnya dalam kematahuannya, Allah sebenarnya sudah tahu ancaman atas iman Israel itu. Kalau kita membaca di Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 15. Jauh hari sebenarnya Allah sudah memperingatkan bangsa ini. Mari kita lihat peringatan Tuhan itu sebelum mereka masuk negeri ini. Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 15. Lalu berbicaralah
Allah berbicara melalui Musa. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari Allah-Allah bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Dan menariknya Bapak Ibu, Allah kembali menegaskan peringatannya ini. Beberapa waktu kemudian Musa memperjelas peringatan ini dengan lebih menekankan beberapa hal yang dapat menyebabkan bangsa Israel melupakan Allah. Coba kita periksa catatan Ulangan pasal 8 ayat 7-14. Dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan selainnya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau kali tembaka, dan dengan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan muji Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Generasi Israel yang baru diizinkan memasuki Kanaan, suatu negeri yang makmur dan tanpa peperangan. Namun rupanya kita baca dengan jelas, kenyamanan dan ketentraman, kesuksesan dan kemampuan mereka justru membuat mereka lupa akan Tuhan. Seringkali yang membuat kita lupa akan Tuhan itu bukan penderitaan, bukan. Penderitaan justru seringkali membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita bangkrut, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong pulihkan saya. Ketika kita belum punya apa-apa, Tuhan tolong saya mau setia doa pagi, kalau Tuhan tolong sampai engkau datang yang kedua kali. Tapi begitu Tuhan memberkati dan kita sukses, kita nyaman. Tuhan, minggu ini saya belum bisa ibadah, tapi minggu depan pasti ya. Minggu depannya belum bisa datang, minggu depannya janji pasti Tuhan. Minggu depannya janji Tuhan. Tuhan mohon maaf, saya kirim saja ya berkat, yang penting nanti saya datang, dan seterusnya. Justru kenyamanan yang kadang-kala membuat kita lupa Tuhan. Betul? Dan ketika Israel melupakan 12 atau batu peringatan itu, ketika generasinya tidak mengajarkan kepada generasi berikutnya mengenai pertolongan Tuhan itu, dan ketika peringatan itu dilupakan dan mereka menjadi bangsa yang jauh dari hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca catatan Hakim-Hakim, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan harus kembali menghajar Israel supaya mereka kembali ingat karya Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah catatan menarik yang pernah ditulis oleh seorang
Romo bernama Romo Edi Kristianto. Dia sebenarnya meminjam gagasan dari seorang bernama Walter Benjamin tentang signifikasi daripada memoria. Signifikansi dari kenangan. Kenapa kok kita perlu mengingat kenangan? Sudah ada kekuatan di balik kenangan itu. Ada amin Pak Dhani? Ada banyak kekuatan di balik kenangan. Dia mengatakan begini, ingatan itu sesungguhnya membebaskan, bukannya membelenggu. Orang yang menolak ingatan biasanya karena dia belum berhasil mengolah masa lalunya. Ketika kita mengingat kembali kenangan atau memori, kita sebenarnya sedang melakukan satu langkah yang namanya retroaktif atau mundur ke belakang. Memasuki lorong-lorong di masa lalu untuk menyingkapkan hal-hal yang terlupakan. Mengangkat hal-hal yang sudah tertimbun dan memunguti hal-hal yang sudah terbuang. Di saat hal-hal tersebut sedang dilakukan, di saat langkah retroaktif atau mundur ke belakang dilakukan, itu sebenarnya adalah melangkah ke masa depan. Ketika rumah tangga kita atau hubungan cinta kita mungkin sedang dalam ujian, ingatlah bagaimana Tuhan mempertemukan kita. Amin. Kalau sudah menikah beberapa tahun, bentuk badan pasangan kita sudah berubah dari S menjadi 3XL atau bahkan 4XL. Ingatlah kenangan pada waktu bertemu pertama. Ketika kita tengah sukses dan saat kita sedang mapan, ingatlah bagaimana Tuhan dulu membuat kita berhasil. Amin. Ketika kita tengah bertengkar mungkin dengan seseorang, ingatlah kebaikan-kebaikannya di masa lalu. Ketika kita mungkin saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, bisnis kita mungkin sedang kolab dan sebagainya, ingatlah bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika kita mengingat karya-karya Allah di masa lalu dalam kehidupan kita, kita memiliki kekuatan untuk melangkah ke depan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu memiliki banyak kenangan mengenai karya-karya Tuhan. Kenangan itu tidak harus spektakuler Bapak Ibu. Tidak harus kita luput terlindas dari kereta api baru itu kenangan yang luar biasa. Enggak. Ada banyak kenangan-kenangan yang mungkin itu kenangan-kenangan kecil bersama Tuhan. Tetapi kalau itu tetap kita bawa, kita pakai untuk mengingat karya Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk melangkah ke depan. Saya suka memakai cincin ini. Tapi cincin ini hanya saya pakai di momen-momen tertentu Bapak Ibu. Karena pernah dulu saya masukkan tas itu jatuh dan tempat cincinnya itu dilindas oleh pickup. Hancur. Namun cincinnya enggak hancur. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Tempat cincinnya hancur, tetapi baik cincin saya dengan istri enggak hancur. Tetapi sesungguhnya ada kenangan yang lebih indah selain peristiwa itu Bapak Ibu. Saya tuh menikah itu bulan Desember. Ketika saya sudah lapor ke pimpinan saya, sepakat ya udah kamu nikah tanggal sekian. Dengan sukacita kemudian saya sampaikan ke orang tua saya. Saya nikah jadinya bulan Desember. Nah, ibu saya ketika mendengar rencana itu terpelong. Kenapa? Desember, kamu menikah bulan Desember? Iya, bulan Desember saya nikah.
Kenapa, Bu? Kamu ingat enggak? Orang Jawa itu punya singkatan untuk bulan Desember. Desember itu kalau menurut orang Jawa, D itu gede, ber itu sumber. Artinya pada bulan Desember itu airnya melimpah, alias apa? Musim hujan. Makanya kalau orang nikah kan biasanya bulan-bulan Juli, Agustus, itu jarang yang memilih Desember. Karena itu hujan. Tapi ya sudahlah, tanggal sudah ditentukan dan saya percaya Tuhan, peristiwa pernikahan di Kana akan terjadi. H-3 Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu, hujan deras sekali Bapak Ibu. Saat saya urus beberapa perlengkapan itu hujan Bapak Ibu. Biasa kita harus berpikir optimis kan. Gak apa-apa Tuhan, curahkan selebat-lebatnya H-3. Kuraslah tampungan langit, gak apa-apa. Karena ini pasti maksudmu yang luar biasa. H-2, pasti hujannya akan sedikit rendah intensitas. Tambah lebat Bapak Ibu. Masih berpikir positif, gak apa-apa. Ini mungkin memang sedang dikuras ya. Supaya H-1 nanti sudah cerah. H-1 Bapak Ibu. Puji Tuhan, hujan tetap. Sampai malam itu hujan Bapak Ibu. Kalau Pak Dhani mungkin masih ingat peristiwa, ya masih ingat Pak Dhani jalan pakai alat peraga waktu itu. Ya sudahlah, saya optimis saya. Tuhan pasti Engkau menyatakan pertolongan. Dan saya WA istri saya, tidurlah. Supaya besok waktu kita foto kita bisa tersenyum dengan dengan fresh gitu loh. Tidur dengan satu iman, Tuhan pasti besok pagi membuat kejutan, pasti reda. Dan betul, bangun pagilah, saya buka jendela, saya buka tirai kamar saya. Hujan turun deras. Acara jam 9. Kalau enggak reda ini bagaimana? Tetapi tambah jam, tambah hujan, tetap hujan. Disitulah kemudian saya hanya bisa pasrah. Kalau enggak hujan ini enggak berhenti gimana? Sebab saya mengadakan acara itu kan saya kolaborasi dengan model Jawa begitu yang butuh outdoor begitu. Kalau hujan ya sudah bubar ini pasti. Tetapi Bapak Ibu, sebelum jam 9 hujan itu reda Bapak Ibu. Langit itu tiba-tiba cerah dan hanya dipolesi mendung tipis yang membuat teduh. Di tanggal 9 Desember itulah saya menyematkan cincin ini ke istri saya. Alam sudah mengizinkan saya tidak jomblo lagi. Namun Bapak Ibu, ketika saya mengenang itu saya mengingat. Mungkin bagi kebanyakan orang ini peristiwa alam biasa yang namanya Desember hujan itu ya normal. Ya Desember hujan itu wajar. Tetapi bagi saya dalam peristiwa itu, saya mengingat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau Tuhan menolong saya memulai pernikahan saya, Tuhan akan menolong seterusnya sampai kapan. Kalau Tuhan menolong Bapak Ibu di masa lalu, Tuhan akan menolongmu kapanpun. Asalkan kita setia kepada karya Tuhan itu. Amin. Mari jabat tangan kiri kanan. Ingatlah pertolongan Tuhan dan tetap setialah. Pagi hari ini mari kita berdiri. Kita membuat komitmen di hadapan Allah. Jangan lupakan
batu-batu peringatan hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian sebagai ekspresi komitmen kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan, berkat kemurahan. Haleluya. Untuk waktu sejenak Bapak Ibu, mari kita ingat betapa besar pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini kalau kita ada saat ini, itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah melupakan itu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Engkau sangat mari kita mengenang kembali teramat karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami sadar kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada ini. Itu semata-mata hanya karena kemurahan-Mu. Tolong kami untuk tidak pernah melupakan karya-Mu.
Tolong kami untuk senantiasa mengingat kasih-Mu, sehingga hidup kami berlaku setia di hadapan. Kami mengadah hati kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan ke hadapan-Mu untuk mohon pertolongan-Mu. Meteraikan firman-Mu itu di dalam hidup setiap kami. Roh Kudus mohon untuk menolong kami untuk berlaku setia di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menerima firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the